Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur boleh kita naikkan ke hadapan Tuhan jika kita masih diizinkan untuk dapat beribadah secara daring pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Marilah jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan doa teduh pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Jemaat sekalian, dengarkanlah panggilan beribadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap untuk turun-temurun. Mari jemaat sekalian kita memuji Tuhan, memasuki awal tahun 2021, biarlah kiranya hanya Tuhan Yesus Kristus landasan kita, batu karang kita yang teguh. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristus batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap. Kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristus batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristus batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri menyeru, aku menghadap padamu. Dahulu kotor dan keji, oleh-Mu ku jadi bersih. Kristus batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekalian umat ketebusan-Mu datang menghampiri tahta kudus-Mu dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan Allah pencipta kami. Puji syukur kami naikkan hanya kepada Engkau, ya Allah Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan, Engkau sungguh baik, tak berkesudahan kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini,
kasih karunia-Mu tetap dan selalu cukup bagi kami. Meskipun jalan di depan kami gelap dan penuh ketidakpastian, kendati taufan badai menderu, tak akan karam jiwa kami. Sebab Kristuslah batu karang kami, hanya kepada Engkaulah kami teguh berdiri, landasan lain hancur luluh. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima segala persembahan pujian syukur dan puji-pujian yang kami persembahkan pada ibadah virtual saat ini. Celikkanlah mata kami, telinga kami, dan hati serta mulut kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh sungguh mentransformasi kami, dan kaki kami juga berkasutkan kerelaan untuk menjadi pemberita Injil Kristus bagi orang sekeliling kami yang masih berjalan di dalam kegelapan. Terutama di saat ini, banyak orang yang putus asa dan kehilangan pengharapan. Pada akhirnya ya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah virtual ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sejak dari zaman purbakala, Allah telah membawa bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir dan memimpin bangsa Israel melewati padang gurun selama 40 tahun melalui tiang awan dan tiang api. Demikian juga kiranya Tuhan Yesus Kristus yang besar kasih setianya senantiasa menyertai saya dan saudara sekalian. Hingga masa kini, Dia tetaplah Allah yang tidak pernah berubah. Besar setiamu, besar setiamu, Allah Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu kelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak nama baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku.
setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak memekau, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara sekalian, seandainya saja jika ada satu cara lain supaya Allah Bapa tidak perlu mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, namun tiada jalan lain satu-satunya selain melalui jalan salib. Kelahiran Kristus ke dalam dunia adalah penggenapan janji Allah. Ketika semua nabi-nabi dari masa perjanjian lama yang telah diutus dan gagal semuanya, maka yang terbaik diutus oleh Bapa, anak yang tunggal Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir untuk Anda dan saya, orang-orang yang berdosa. Marilah saudara, engkau yang mengalami kepahitan dan kehancuran, datanglah pada Kristus, anak domba Allah itu. Dia yang telah memulihkan hidupku. Dialah juga Allah penuh kasih yang akan memulihkan hidupmu. Oh come, oh you unfaithful, come, weaken and sable, come, oh you are not alone. Oh come, weary and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Oh come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe.
So come, though you have nothing, come. He is the only come. See what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan yang luar biasa di tahun yang baru ini, di hari yang ke-10 kami boleh berdiri kembali di hadapan hadirat Tuhan, hendak menerima kebenaran demi kebenaran untuk perjalanan kehidupan kami di masa yang akan datang. Mohon Tuhan berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu yang terbaik bagi kami di tahun ini, sehingga apa yang kami terima, kami menerima menjadi suatu kekuatan, landasan dan dasar daripada perjalanan kehidupan yang kami miliki. Berkati jemaat Tuhan dan berkati kami semua. Biarlah Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan, dan itu menjadi bagian yang penting dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan, hanya sebagai permulaan saja, atau sesuatu yang di awal saja. Nanti ada banyak beberapa bagian firman Tuhan kan kita baca di bagian-bagian khotbah ini. Yang pertama, Kejadian 17 ayat 7. Kejadian 17 ayat 7 saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang hub yang kedua, seri yang kedua. Seri yang pertama minggu lalu kita belajar tentang hub yang berbicara tentang apa itu hub atau apa itu pengharapan. Kita sudah melihat dari sisi etimologi, lalu hub itu dibedakan dengan hub yang ditawarkan oleh dunia ini, dan juga beda dengan hub yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara, hub bagian yang kedua ini atau pengharapan bagian yang kedua ini berbicara secara spesifik tentang latar belakang daripada pengharapan. Nah, latar belakang daripada pengharapan di dalam perjanjian lama. Saudara, apa itu latar belakang? Saudara, kita sering mendengar istilah latar belakang, bukan? Latar belakang itu berarti sesuatu yang menyebabkan lahirnya pengharapan. Itu yang dimaksud dengan latar belakang. Atau latar belakang juga berbicara tentang sesuatu yang menimbulkan sehingga memunculkan hope atau memunculkan pengharapan. Atau latar belakang juga berbicara tentang sesuatu yang mengakibatkan sehingga terciptanya yang namanya pengharapan, saudara-saudara. Kalau begitu, maka latar belakang pengharapan di dalam Alkitab itu artinya apa? Nah, ini akan memberikan sesuatu yang spesifik bahwa ada sesuatu yang melahirkan pengharapan dalam Alkitab. Ya, ada sesuatu yang menimbulkan atau memunculkan pengharapan dalam Alkitab. Atau ada sesuatu yang mengakibatkan sehingga terbentuknya, terciptanya pengharapan itu. Pertanyaannya adalah,
Apa yang melahirkan hope dalam Alkitab? Apa yang menimbulkan, membentuk hope di dalam Alkitab ini? Saudara-saudara sekalian, kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa hal yang melatar belakangi hope itu, atau hal yang melatar belakangi pengharapan itu adalah janji-janji Allah, ya, yang menimbulkan hope, yang melatar belakangi terciptanya pengharapan itu tidak lain tidak bukan adalah perjanjian Tuhan. Saudara, ini menarik karena janji atau perjanjian di dalam Alkitab itulah yang menimbulkan pengharapan di kemudian hari. Itulah yang menyebabkan lahirnya pengharapan. Janji Allah kepada manusia itulah yang menciptakan pengharapan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, janji atau perjanjian di dalam Alkitab, kalau kita belajar dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani disebut berit. Berit itu artinya janji atau perjanjian. Tetapi berit ini tidak sama seperti perjanjian yang biasa kita lakukan. Misalnya perjanjian bisnis, perjanjian damai misalnya, perjanjian menyelesaikan persoalan. Saudara-saudara, perjanjian yang manusia lakukan itu nggak sama seperti yang ditulis di dalam Alkitab ini. Ya, kebanyakan kita mengadakan perjanjian itu biasanya dilakukan oleh dua orang yang memiliki level yang sama. Ya, itu umumnya perjanjian di antara manusia. Atau perjanjian itu terjadi antara dua orang yang memiliki daya tawar yang sama, atau dua orang yang memiliki kedudukan yang hampir sama. Ya. Nah, jarang sekali ada orang yang berbuat perjanjian yang satu kelihatan kuat sekali, yang satu lemah sekali. Itu jarang terjadi perjanjian seperti itu. Ya. Atau levelnya beda, kedudukannya beda, daya tawarnya beda. Itu jarang terjadi. Nah, tetapi beda dengan berit. Berit atau perjanjian Allah dengan manusia dalam Alkitab. Saudara, ternyata perjanjian itu terjadi antara level yang berbeda. Allah memiliki level yang paling tinggi dengan level manusia yang paling rendah. Ya, Allah yang memiliki level paling tinggi mengikatkan perjanjian dengan manusia yang memiliki level yang paling rendah. Atau Allah yang maha tinggi, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, justru membuat perjanjian, mengikat perjanjian dengan manusia yang begitu rendah. Saudara-saudara, ini perjanjian yang Tuhan buat berbeda seperti yang kita lakukan. Ya, itu sebabnya dalam perjanjian yang Tuhan lakukan, Dia menjadikan dirinya yang maha besar, yang maha tinggi, mengikatkan perjanjian dengan yang maha rendah, dengan yang maha lemah. Nah, dari perjanjian ini, saudara, dari sinilah awal timbulnya yang namanya pengharapan. Karena Dia yang maha besar, maha tinggi, menyatakan diri, mengikatkan diri dengan manusia yang maha lemah, dan yang maha lemah memiliki pengharapan kepada Dia yang maha tinggi. Jadi awal mula cikal bakal terbentuknya sebuah pengharapan itu karena Tuhan yang maha kuasa mengikatkan perjanjian dengan kita yang maha lemah dan maha rendah. Saudara-saudara, sekarang kita melihat bahwa paling tidak ada 6 perjanjian yang Tuhan lakukan kepada umat pilihannya atau kepada manusia di dalam Alkitab. Dan dari perjanjian-perjanjian inilah lahir yang namanya pengharapan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah perjanjian Tuhan dengan Adam dan Hawa. Dari mana kita bisa melihat perjanjian Tuhan dengan Adam dan Hawa? Itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Satu ayat yang sangat terkenal yang sering kita baca. Ayat ini berkata begini: Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, perjanjian ini diucapkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa secara spesifik ya. Itu setelah Adam dan Hawa gagal di di Taman Eden. Setelah mereka gagal ya mentaati Tuhan. Setelah mereka jatuh dalam dosa. Dan setelah gagal, setelah jatuh inilah Tuhan baru bilang, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Saudara, dari apa yang diucapkan Tuhan kepada Adam dan Hawa, itu mengandung satu perjanjian. Perjanjiannya apa? Tuhan yang Maha Kuasa ya berjanji bahwa keturunan perempuan suatu saat akan meremukkan kepala iblis itu. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa keturunan perempuan yang dijanjikan Tuhan yang akan mengalahkan iblis itu, yang akan menghancurkan iblis itu? Saudara-saudara, sejak ucapan Tuhan kepada Adam dan Hawa inilah, maka sejak itulah Adam dan Hawa memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan akan apa? Mereka berharap, menanti-nantikan apa yang Tuhan pernah ucapkan, bahwa kelak keturunan Adam dan Hawa, ya siapapun dia mereka nggak tahu, tapi nanti ada seorang yang namanya keturunan Adam dan Hawa akan mengalahkan iblis. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan pengharapan karena perjanjian. Kalau Tuhan tidak ucapkan perjanjian ini, pasti tidak ada pengharapan. Nah, yang menarik adalah Tuhan memberikan perjanjian ini, mengucapkan perjanjian ini ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau kita bicara tentang kegagalan, kegagalan itu identik dengan orang yang tidak punya harapan. Orang yang gagal itu orang yang tidak punya harapan. Seringkali kita identikan begitu, bukan? Ya, orang yang gagal biasanya orang yang sudah tidak punya hope lagi biasanya. Ya, artinya sudah selesai, apa yang diharapkan bubar gitu ya. Nah, misalnya kita juga sering gagal gitu ya, gagal dalam bisnis, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam studi kita, gagal dalam rumah tangga, gagal di dalam cita-cita kita dan macam-macam. Dan biasanya ketika orang gagal, seolah-olah harapan itu sirna, hope itu tiada, saudara ya. Nah, beda dengan Adam dan Hawa, ya, ketika mereka gagal karena jatuh ke dalam dosa, Tuhan justru memberikan satu janji dan berkata kepada mereka, keturunanmu kelak akan mengalahkan iblis. Dan ini kita kemudian baru tahu bahwa yang dimaksud dengan keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus sendiri yang mati di kayu salib, yang mengalahkan iblis itu. Jadi sejak perjanjian Tuhan itu diberikan kepada Adam dan Hawa, sejak itu pula ada yang namanya hope. Sejak itu juga ada yang namanya pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita lihat yang kedua, perjanjian Tuhan dengan Nuh. Saudara, kita baca dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya,
Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara-saudara, cerita tentang Nuh panjang lebar. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan memberikan perjanjian kepada Nuh, maka perjanjian Tuhan kepada Nuh ini menunjuk kepada sesuatu yang sifatnya simbolik. Bahwa batra Nuh, ya, yang Tuhan perintahkan Nuh kerjakan, itu adalah simbolik bagi bahtera atau rumah keselamatan yang Tuhan siapkan bagi umat pilihannya. Bahwa orang-orang pilihan Tuhan yang masuk di dalam bahtera keselamatan itu atau rumah keselamatan itu, Tuhan akan selamatkan mereka dari kebinasaan. Bahwa orang-orang percaya yang masuk dalam bahtera atau rumah keselamatan itu, ya, hidupnya akan dilestarikan Tuhan di dalam kekekalan, saudara. Tetapi orang-orang yang berada di luar rumah keselamatan, orang-orang yang berada di luar bahtera keselamatan itu, maka mereka akan binasa. Saudara-saudara, maka dari sini juga lahir yang namanya hope, ya, yang namanya hope. Bahwa sama seperti pada zaman Nuh, Tuhan menyediakan bahtera keselamatan bagi Nuh dan keluarga, bagi seluruh binatang yang diselamatkan. Maka pada hari ini pun Tuhan menyediakan rumah keselamatan bagi siapapun yang mau percaya. Ketika kita percaya dan masuk dalam rumah keselamatan itu, maka hidup kita akan diselamatkan dari kehancuran, dari kebinasaan. Ya, ketika kita masuk dalam bahtera keselamatan itu, maka sejak itu hidupmu akan dilestarikan sampai masuk kepada kekekalan. Saudara-saudara, ini menarik. Kenapa? Karena kita sedang hidup di zaman yang Nuh yang modern, ya. Kenapa? Karena keselamatan telah tersedia bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah engkau punya pengharapan di dalam rumah keselamatan itu, yang dimana Kristus ada, dan disitulah bahtera keselamatan yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, kita lihat yang ketiga, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dari Kejadian 17 ayat 7 mengatakan demikian, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara-saudara, pada zaman Abraham, perjanjian Tuhan itu mengalami satu perkembangan yang makin kesini makin jelas, saudara. Ya, makin kesini makin jelas. Sejak zaman Adam, zaman Nuh itu masih kabur, masih burem istilah kita, ya, masih kabur. Oh, kita belum mengerti dengan jelas sebenarnya apa maunya Tuhan. Kita belum tahu persis. Tapi di zaman Abraham, maka pengertian ini makin jelas, ya, makin jelas di zaman Abraham. Bahwa sebenarnya yang diinginkan Tuhan itu sederhana. Dia inginkan bahwa aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Hanya itu. Di zaman Abraham ini menjadi jelas sekali. Tuhan ingin menjadi Tuhanmu, Allahmu, dan Dia ingin engkau menjadi umatnya, saudara. Sederhana, bukan? Jadi di sini kita melihat bahwa yang dijanjikan Tuhan itu kepada Abraham itu kemudian menjadi terus-menerus diulang-ulang, ya. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Saudara-saudara, waktu saya membaca bagian ini, sebenarnya keinginan Tuhan itu sederhana. Keinginannya apa? Dia ingin punya relasi dengan kita. Dia ingin punya hubungan pribadi dengan kita. Sebenarnya hanya itu. Dia ingin menjadi Allahmu dan dia ingin engkau menjadi umatnya. Nah, kalau perjanjian relasi ini sudah ada, kalau perjanjian hubungan pribadi ini sudah tercipta, maka kita ingat dengan perkataan Yesus dalam perjanjian baru. Yesus berkata begini, jika kamu adalah sahabat-sahabatku, apapun yang kamu minta dalam namaku akan diberikan kepadamu. Oh, saudara-saudara, itu artinya apa?
Itu artinya di dalam perjanjian relasi dengan Tuhan ada hope. Di dalam perjanjian hubungan pribadi dengan Tuhan itu ada pengharapan. Sebab ketika engkau punya perjanjian relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan, Dia ingin jadi Allahmu, engkau menjadi umatnya, maka di dalam relasi itu, dalam perjanjian relasi itu, Dia ingin menjadi sumber pengharapan bagimu, dan engkau berhak memiliki pengharapan yang besar kepada Dia. Saudara, ini yang saya maksud. Perjanjianlah yang menimbulkan, yang menjadi cikal bakal terciptanya pengharapan. Bab dengan janji-janji yang Tuhan berikan, dengan demikian kita membuat harapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita lihat perjanjian yang keempat. Itu perjanjian Tuhan kepada Musa. Saudara, ada dua bagian ayat yang akan saya baca. Keluaran 6 ayat 6 yang pertama, Tuhan berkata demikian, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Lalu kita baca lagi di Ulangan 29 ayat 10 sampai 13. Demikian, kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikatkan Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, sekali lagi, apa yang diucapkan kepada Abraham diulang lagi pada zaman Musa. Tuhan hanya ingin aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umat. Di dalam hubungan relasi itu akan timbul yang namanya pengharapan. Kamu boleh berharap kepada Allah. Allah memberikan pengharapan kepada umatnya. Nah, saudara-saudara, perjanjian Tuhan kepada Musa ini sangat dramatis. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan membela umat pilihannya. Ya, karena pada waktu Dia mengikat janji, tidak hanya orang Israel, laki-laki, wanita, tua, muda, enggak, termasuk orang asing yang ada di perkemahan mereka, termasuk tukang angkat air, tukang belah kayu, atau apapun pembantu kan namanya. Maka semua itu diikat Tuhan, kamu semua akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Tuhan sedang mengikat perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu Tuhan punya janji perlindungan kepada mereka. Dan inilah yang disebut dengan pengharapan. Karena Dia berjanji melindungi, maka kita berharap, mereka berharap kepada Dia. Nah, kita lihat dalam perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, paling tidak ada banyak hal yang Tuhan lakukan yang luar biasa, yang sangat spektakuler. Ya, yang pertama, Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, melihat penderitaan umatnya di Mesir sudah sangat parah. Karena itu Dia memanggil Musa, mengutus Musa supaya dibawa keluar. Coba lihat, ya, karena Dia sudah mengikatkan diri kepada umatnya, maka Dia berjanji mengeluarkan umatnya dari penderitaan. Maka ketika kita menderita, tidak salah kalau kita minta Tuhan melepaskan kita dari penderitaan, bukan? Yang kedua, Ia menghukum orang-orang Mesir dengan 10 tulah yang mengerikan. Saudara, ini adalah bentuk pembelaan Tuhan sebagai Allah atas umat-umatnya. Luar biasa, bukan? Ia membawa mereka menyeberang laut Teberau yang terkenal itu. Bagaimana mungkin 1 juta umat menyeberang laut yang begitu dalam kalau bukan karena pertolongan Tuhan? Dan ini menunjukkan Tuhan komit pada janji, dan Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah sumber pengharapan bagi umatnya. Kemudian Dia memberikan 10 hukum di Gunung Sinai agar mereka mentaati Dia. Kemudian Dia menyertai mereka siang dan malam dalam bentuk tiang api dan tiang awan.
Saudara, perlindungan yang luar biasa dari sang sumber pengharapan kepada mereka. Kemudian ia memberi roti tatkala mereka lapar. Ia memberi mereka air tatkala mereka haus. Dan ia memberikan mereka daging tatkala mereka ingin makan daging. Dan akhirnya ia memberi mereka tanah perjanjian. Saudara, kurang apa Tuhan sebagai sumber pengharapan? Dia telah mengikatkan perjanjian, aku menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku. Maka dia menjadi sumber pengharapan bagi umat yang dia menjadi Allah atas mereka. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini kita bisa memiliki banyak hal, hari ini kita bisa hidup, itu juga karena Tuhan memelihara kita, bukan? Dialah sumber satu-satunya. Sekarang kita lihat perjanjian yang kelima, itu perjanjian Tuhan dengan Daud. Saudara, perjanjian Tuhan dengan Daud itu pertama kali ditulis oleh Nabi Yeskel pasal 34 ayat 24 yang berbunyi demikian. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Saudara, Tuhan sendirilah yang memilih Daud. Tuhan sendiri juga yang menetapkan Daud menggantikan rasul. Jadi soal jabatan, kedudukan, popularitas, soal kekayaan, soal pangkat, itu sebenarnya urusan Tuhan, saudara ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang juga mengambil. Karena dia sumber segalanya, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika Daud memerintah sebagai raja, dia merasakan bagaimana hubungannya dengan sang Allah ini, saudara. Dia menjadi raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 23, Daud mengatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba kita melihat bahwa betapa Daud menjadikan Tuhan sumber pengharapan dia, sumber daripada hope-nya. Ya, kenapa demikian? Karena Daud ya memiliki perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mengikatkan perjanjian dengan Daud, menjadikan dia raja atas umatnya. Dan Tuhan yang mengatakan demikian. Dengan demikian Daud menjadi domba gembalaan Tuhan Allah. Dan Tuhan memberkati dia persis seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 23 tadi. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan adalah sumber pengharapan kita, seperti Tuhan menjadi sumber pengharapan bagi Daud, maka kita juga mestinya bersyukur seperti Daud, karena dia telah memimpin kita kepada hal-hal yang menyegarkan jiwa kita. Yang terakhir kita lihat ya perjanjian Tuhan di dalam perjanjian baru. Saya baca dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, saya mau katakan, puncak dari semua perjanjian Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai dan perjanjian baru, puncak dari perjanjian itu adalah terfokus kepada satu pribadi yang disebut dengan Yesus Kristus. Yesuslah yang menjadi benang merah dari semua perjanjian Tuhan dan Alkitab sampai pada diri Yesus. Yesus adalah puncak dari semua perjanjian Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam Matius 26 ayat 28, darahku adalah darah perjanjian. Ya, darahku adalah darah perjanjian. Kenapa?
Karena puncak dari semua perjanjian Tuhan dalam Alkitab itu ada di dalam pribadi Yesus. Dan dialah menjadi puncak sentral daripada perjanjian Tuhan. Nah, dengan demikian kalau Yesus adalah puncak perjanjian daripada perjanjian Tuhan dalam Alkitab, maka itu artinya Yesus satu-satunya hope kita. Itu artinya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Di luar Yesus tidak ada. Sebab semua yang Tuhan janjikan ada di dalam Kristus. Dan penggenapan janji itu ada di dalam Kristus. Itu artinya Yesus satu-satunya hope saya. Yesus satu-satunya pengharapan hidup saya. Saudara-saudara, inilah janji-janji yang dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama, yang melatar belakangi timbulnya pengharapan, yang menjadi pencetus cikal bakal terbentuknya hope di dalam umat Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan janji, Tuhan mengikatkan janji, dan dengan janji itu Dia memberikan pengharapan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya kita semua menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami boleh melihat di dalam perjanjian lama bahwa apa yang Engkau janjikan kepada umat pilihan bukan sesuatu yang mendadak, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kalau hari ini kami boleh melihat Yesus sumber pengharapan, itu karena Tuhan sudah menyediakan dan mengucapkan janji yang sama mulai dari perjanjian lama sepanjang ribuan tahun sampai pada Yesus lahir. Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kami boleh mengenal siapa Yesus. Yesus sumber pengharapan dan Dialah puncak perjanjian Allah. Karena itu Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengenal, boleh percaya, menyerahkan diri kepadanya. Kami ingin menjalani hidup ini bersama dengan Dia. Dan mohon Tuhan terus mengikatkan hidup kami dengan diri Yesus Kristus melalui hubungan darah perjanjian itu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, agar kami semua hidup di dalam perjanjian Allah dan pengharapan di dalamnya. Inilah doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 12b berkata demikian. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Itulah hope sejati kita. Mari saudaraku, kita terus berdiri teguh dalam iman kita kepada Kristus. Tuhan yang diperbuatnya bagiku, tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini aku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang aku serahkan. Waktu aku percaya, betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya beroleh damai di hati. Namun ini aku percaya bahwa Dia dapat memelihara serahkan. Waktu aku percaya, ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun percaya bahwa Dia dapat memelihara apa
percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang aku serahkan. Waktu aku percaya. Baik jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita kembali sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sebab Dialah sumber pengharapan itu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Silakan saat teduh, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih bisa bertemu kembali dan beribadah bersama-sama hari ini. Doa saya kita semua terus dikuatkan, iman kita terus ditumbuhkan melalui ibadah-ibadah online kita. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Minggu depan ada sakramen perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri, terlebih semua alat-alat yang dibutuhkan, sehingga pada waktu pelaksanaan perjamuan kudus Bapak Ibu telah siapkan. Tetapi untuk minggu berikutnya kita akan kembali aktif seperti biasa untuk kegiatan tengah minggu kita. Misalnya seperti kebaktian doa, lalu nanti ada remaja dan ada pemuda pada hari Sabtu, dan hari Minggu seperti biasa. Dan izinkan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dengan setia mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dengan memberikan persembahan ataupun perpuluhan. Doa kami Tuhan mengembalikan segala sesuatunya dengan cara yang ajaib bagi saudara. Terima kasih. Itu saja warta untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.